Oke, jadi di bagian keempat ini, ya, di bab 4 ini kita akan mengenal beberapa tipe struktur, ya. Jadi beberapa tipe struktur, nanti kita akan lihat ada yang namanya truss, nah, ada frame, gitu ya. Ada truss, ada frame, apa bedanya nanti kita akan bahas. Sebenarnya ada satu lagi mesin, ya, sama saja sebenarnya. Ini kita akan lihat. Ya masih sama, kita akan melihat mereka, ya, struktur ini dalam kondisi kesetimbangan statis. Oke, mungkin langsung saja saya lanjut ke sini, ya. Jadi secara umum struktur ini ada truss, frame, kemudian sebenarnya ada satu lagi. Sini saya belum bahas mesin. Tapi kita hanya akan bahas dulu yang dua utama, truss dan frame, ya. Karena mesin nanti kaitannya dengan ada dinamik juga. Tapi bisa dianalisis secara statis dulu. Oke, nah ini truss. Apa sih truss itu? Jadi sebuah struktur itu dikatakan sebagai truss jika komponen-komponennya hanya berupa batang dua gaya. Nah, kita sudah bahas di sebelumnya, ya. Ada batang dua gaya, ada batang tiga gaya gitu, ya. Nah, truss ini adalah satu struktur, ya, yang komponen-komponennya, perhatikan komponen-komponennya hanya berupa batang dua gaya. Nah, ini Anda lihat contoh ini, jembatan. Ini komponennya batang dua gaya. Nah, ini batang dua gaya. Ini pun batang dua gaya. Ini batang dua gaya. Mau lihat yang mana lagi? Ini batang dua gaya. Ini batang dua gaya. Jadi komponen-komponennya hanya berupa batang dua gaya. Kalau dia ada batang lain selain batang dua gaya, sudah tidak termasuk truss. Apa itu batang dua gaya? Nah, ini Anda lihat di kanan. Jadi batang dua gaya itu batang yang hanya mempunyai dua koneksi, ya. Ya, contohnya ini ada batang dua gaya yang tarik. Jadi gayanya sepasang. Nah, batang dua gaya itu selalu gayanya koliner, ya. Koliner garis, kemudian ekuivalen sama besar, dan berlawanan arah, jadi opposite. Jadi selalu segaris, selalu berlawanan arah, dan sama besar. Ini Anda lihat. Ya, kayaknya pasti kalau tarik ya berarti keluar. Kalaupun nanti dia dianalisa di dalam batangnya, dipotong di sini, ya nanti tetap keluar akan tarik. Atau jika tidak tarik, maka dia pilihan yang kedua. Kompresi, ya. Ini kompresi dia. Tekan. Jadi kalau tekan ya berarti sama besar, ini sama besar. Jadi saling dorong. Sehingga di dalam batangnya itu dia akan menerima tegangan tekan.
Kalau di sini tegangannya tegangan tarik. Ya, itu saja sebetulnya keistimewaannya. Jadi yang perlu dijadikan kunci adalah batangnya selalu batang dua gaya. Nah, selain apa? Selain truss yang termasuk dalam struktur ini adalah frame. Apa itu frame? Ya, sebuah struktur dikatakan sebagai frame jika satu atau lebih komponennya mempunyai gaya majemuk. Apa itu gaya majemuk? Gaya majemuk itu ya gaya yang minimal 3 gaya. Jadi bisa batang 3 gaya, 4 gaya, 5 gaya. Yang lebih dari 3 gaya itu udah majemuk. Contohnya yang pertama ini. Kalau tidak ada gaya P, maka ini termasuk truss. Tapi karena ada P ini, maka batang yang horizontal ini adalah batang 3 gaya. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3 gaya. Demikian juga batang yang kiri. Ini 1, 2, 3. Ada 3 gaya. Ini juga 3 gaya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai frame. Jadi ini termasuk kategori rigid dan non-collapsible. Artinya kalau dilepas dari tumpuannya yang ini, dia nggak akan collapse. Nggak akan apa ya, collapse itu nggak akan ambruk lah ya. Kenapa? Karena ini saling mengikat. Nah, yang di kanan ini juga contoh frame. Kenapa? Karena batang di kiri ini terdiri dari 3 gaya. 1 di sini, 2 di sini, ada reaksi pin, ada reaksi pin di atas, ada gaya P, 3. Berarti sudah memenuhi sebagai frame. Kemudian, ya ini juga 1, 2, 3 P, sama P 1. Tapi batang ini masih batang 2 gaya. Tapi dia secara umum dia memenuhi sebagai frame. Kenapa? Karena kan minimal 1. 1 yang gaya majemuk. Jadi ini udah lebih dari 1. Ada 1, 2, 3. Kemudian batang yang kanan ini ada 4 gaya ini. Sangat memenuhi. Nah ini termasuk rigid yang collapsible. Kalau tumpuannya dilepas, maka dia akan collapse. Ambruk dia. Karena nggak ada tumpuan yang, nggak ada yang ikat antara ini dengan ini. Nah, ini yang disebut sebagai frame. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus pada apa truss maupun frame. Yang pertama kita akan bahas mengenai truss. Jadi truss ini nanti bisa diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah metode join. Ya, yang kedua adalah metode section. Jadi metode join ini kalau kita terjemahkan ini sambungan ya. Sambungan. Jadi kita akan menganalisa sambungan, setiap sambungan satu demi satu. Sementara kalau section ini kita bisa loncat ke satu bagian yang kita inginkan ya dengan cara dipotong. Jadi metode section ini atau disebut juga metode potongan. Oke.
hari ini kita akan bahas mengenai dua metode ini. Nah, jadi nanti besok kita akan fokus ke frame ya. Mudah-mudahan besok hari Kamis ya. Mudah-mudahan waktunya cukup dan ini nanti akan jadi materi ujian. Nanti ujiannya sampai ini. Karena ini materi terakhir. Jadi ujian nanti kesetimbangan ya. Semua materi tentang kesetimbangan. Sampai dengan truss dan frame. Oke, saya akan share di buku. Ini contoh dari truss ya. Jadi batangnya batang dua gaya semua. Kalau Anda lihat jembatan itu macam-macam cara sambungannya. Ada yang segitiga seperti ini ya, yang disebut dengan tipe Pratt ya. Pratt ini Howe, Warren, tipe K ini K ya. Kalau dilihat seperti huruf K. Kemudian Baltimore. Baltimore ini lebih dikuatin di bawahnya gitu ya. Karena bawah ini biasanya bebannya paling besar. Nah, kalau Anda lihat ini batang dua gaya semua. Batang dua gaya, batang dua gaya. Ya, masing-masing batang dua gaya ini juga. Jadi nggak ada yang sambungannya sampai 3, nggak ada. Jadi memang, kecuali ini ada, ini bisa 3 kalau dia satu batang. Tapi kalau dua batang bukan 3 berarti. Ya masih tetap 2 kan. Sendiri, ini sendiri. Ya, demikian juga yang bawah. Jadi semuanya batangnya dua gaya. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikannya? Jadi kita akan bahas mengenai plain truss. Jadi kita akan plain truss itu maksudnya apa? Maksudnya batang-batang yang bisa dianggap hanya 2 dimensi ya. Kita anggap dia sebagai 2 dimensi. Jadi bukan dianggap sebagai, ya kan ada yang 3 dimensi ya. Kalau Anda lihat atap itu ya, struktur atap itu, nah itu 3 dimensi gitu. Tapi kalau jembatan masih bisa dilihat dari satu bidang, ini kita bisa hitung secara 2 dimensi. Ya. Kalau Anda lihat struktur yang A dengan B, apa bedanya? Jadi kalau yang A, kenapa? Ya silakan. Silakan tadi yang mau komen. Banyak batang. Jumlah batangnya. Ya. Ada satu hal selain jumlah batang. Yang pertama ini adalah ini jadi non-collapsible ya. Terikat. Jadi nggak bisa ambruk, nggak bisa jatuh. Tapi kalau Anda lihat yang B, nah ini bisa lepas. Bisa jatuh. Ya, jadi nggak rigid ya. Ini yang disebut sebagai rigid frame. Yang ini yang non rigid. Ya. Non rigid frame.
Ini karena ini bisa jatuh ke sana kan. Kecuali kalau Anda tambahin satu sini batang. Ini udah jadi rigid. Ini cukup 3 batang tapi bisa rigid. Tetapi ini 4 batang udah rigid. Nah, sementara yang contoh C, itu batangnya banyak, ya rigid, tapi batangnya banyak. Nah, sebetulnya dengan hanya ABC saja, ini sudah cukup rigid ini kan. Nah, tapi ini ditambahin lagi, yang lain lagi gitu ya. Istilahnya misalkan kita punya struktur rigid, kemudian ditambahin lagi gitu ya untuk, oh ini buat uh, support lagi supaya bisa naruh barang di sini. Misalkan, oh ini buat tambahan lagi buat apa ya, kita bisa sih ngasih tambahan-tambahan itu. Selama kekuatan batangnya masih bisa menahan beban. Itu saya bisa. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa apapun kondisinya dia, kalau dia termasuk sebagai trust, maka membernya hanya ada 2 macam. Hanya ada 2 macam. Jadi batang tarik atau batang tekan. Sudah nggak ada yang lain. Kemungkinannya cuma 2 itu. Batang tarik atau batang tekan. Kalau ada di luar itu, misalkan ada batang 3 gaya atau lebih dari itu, maka dia sudah tidak termasuk sebagai truss, tapi dia termasuk sebagai frame ya. Oke. Nah, contoh misalkan. Untuk sambungannya seperti apa sih? Tadi kan ada sambungan-sambungan gitu ya di ujungnya. Misalkan di sini ada sambungan, di sini ada sambungan lagi. Sambungan kayak apa sih bentuk aktual sambungannya? Bisa seperti ini ya. Bisa Anda lihat di gambar atas ini. Jadi sambungannya bisa dilas atau bisa pakai keling di sini atau pakai baut ya. Remote baut pakai dilas atau pakai keling ya. Macam-macam ya. Anda bisa lihat misalkan di jembatan, di rangka atap itu ya. Atap itu termasuk truss juga. Dia kalau atap biasanya pakai keling ya, pakai riveting. Nah, kalau jembatan ada pakai baut gitu ya. Itu jembatan yang di mana? Menghubungkan Jawa dan Madura itu, Suramadu, itu juga pakai baut ya. Banyak yang dicolongin bautnya. Nah, oke, misalkan saya punya kasus ya seperti ini, saya besar dulu. Nah, misalkan saya punya kasus seperti ini. Jadi ada batang A, B, C, D, E, F. Kemudian ada beban L. Ditumpu di titik A itu tumpuan pin, sementara di titik D itu pakai roller. Oke, ya. Jika seperti ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita gambar
isolasi dulu ya, isolasi keseluruhannya dulu. Maka kalau keseluruhan diisolasi, maka batangnya adalah batang ABCDEF, ini dianggap sebagai satu benda. Maka hubungan keluarnya diganti dengan gaya. Kita jadikan dia diagram benda bebas. Maka titik D karena dia roller, maka reaksinya hanya satu arah. Kita namakan ini sebagai D. Kemudian di titik A, ya, ada dua gaya. Ini adalah A, Y. Kemudian AX. Nah, ini jadi seperti ini. Sehingga nanti kita akan ketemu gambar yang nah, ini adalah hasilnya ya setelah dihitung. Ini kenapa AX-nya nggak muncul? Karena setelah dihitung, nilai AX ini sama dengan 0. Sehingga AX-nya tidak ada. Bagaimana taunya? Taunya dengan cara, ini kan ada tadi ada 3. Gayanya kan hanya ada tadi AY gitu ya. Kemudian AX. Kemudian di sini D. Yang pertama Anda momenkan di titik A, ya, ada L, ada D, maka D ketemu. Setelah dimomenkan, setelah dapat D, Anda bisa momenkan di titik D, ya. Jadi setelah dimomenkan di titik D, ada L, ada AY kali jaraknya, maka AY akan dapat. Nah, sementara nggak ada gaya lain yang horizontal, sehingga AX-nya sama dengan 0. Ya, yang pertama yang kita hitung yang gaya eksternal dulu ya. Jadi Anda harus lihat ini tadi kan isolasi pertama itu ini saja. Jadi yang dilihat itu yang dicari gaya eksternalnya dulu. Nah, setelah kita dapat gaya eksternalnya, maka kita akan menghitung gaya yang dialami oleh masing-masing batang. Sini ada batang A, F, ada FE, ada ED, DC, B. Nah, ini ada batang, ada banyak batang. Nah, bagaimana cara menghitungnya atau cara mencarinya? Jadi kita akan menghitung kesetimbangan di masing-masing titik. Nah, ini titik A, kita hitung kesetimbangannya. Titik mana setelah A dapat, kita baru bisa ngitung di titik F. Mungkin nanti di titik B. Terus lanjut ke titik E. Lanjut ke D. Kemudian C. Jadi masing-masing titik itu dihitung kesetimbangannya. Jadi kesetimbangan tiap titik dihitung. Sehingga ini dinamakan sebagai metode join. Nah, saya akan lanjutkan bagaimana sih prosedur menyelesaikan
persoalan kesetimbangan ini dengan metode join. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita harus melihat, misalkan pertama kita lihat titik A. Nah, di titik A, kita tahu titik A ya, ini titik A. Itu yang pasti ada gaya R ke atas, ada gaya AF, ada gaya AB. Tapi sebetulnya kalau ini sudah ketahuan arahnya, padahal sebetulnya kita belum tahu itu arahnya. Nah, gimana kalau kita belum tahu arahnya? Nah, cara mengetahui arahnya adalah seperti ini. Nah, gini caranya. Kita harus cari atau kita harus tahu dulu mana yang sudah pasti arahnya. Saya gambar di sini ya, di tengah. Ini titik A. Yang sudah pasti adalah arah ini. Ini adalah R1 di situ tulis. Nah, R1 sudah tahu besar dan arahnya. Nah, berikutnya kita tahu gaya AF. Jadi sini ada titik A, di atas ini ada titik F. Jadi ini ada batang AF namanya. Batang AF. Karena ini batang dua gaya, arahnya kan pasti ke sana kan? Arahnya kalau tidak tekan ya pasti tarik. Kalau nggak masuk ke sana ya keluar ke sana gitu kan? Sehingga arahnya sudah pasti. Nah, ini arahnya udah pasti. Tapi kita nggak tahu eh, apa tekan atau tarik. Tapi arahnya sudah tahu berapa derajatnya kan bisa dilihat dari soalnya, dari gambarnya. Demikian juga AB. AB itu kita sudah tahu ke sana. Tapi kita nggak tahu apakah dia tarik atau tekan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa tahu caranya, tahu arahnya, apa dia batang tekan atau batang tarik. Nah, perhatikan ini. Ini perlu pemahaman, jadi Anda harus konsentrasi ya. Kita tahu R1 ke sana. Nah, kemudian ada dua gaya nih, ke kanan dan ke bawah. Maka yang mungkin adalah ini, terus dia bisa tertutup adalah ini kan? Atau kemungkinannya bisa dua. Anda bisa juga supaya dia menjadi bentuk segitiga tertutup, maka kalau enggak ini, nah ini kan? Sehingga dari sini sudah ketahuan. Maka kalau ini ke atas, maka ini ke kanan. Kenapa? Karena harus membentuk poligon tertutup kan? Sehingga ini adalah AF yang arahnya miring, AF yang arahnya horizontal, ini adalah AB. Sama kalau Anda pun pakai cara yang lain gitu ya, ternyata Anda ngitungnya bikinnya segitiganya kayak yang di bawah, ya tetap sama. Ini arahnya ke sana ya, karena harus tertutup poligonnya. Kalau ke kiri nanti nggak poligonnya nggak tertutup ini karena arah
berbeda, nggak membentuk satu loop. Ini kan satu loop ya kalau Anda lihat kan sana loopnya. Kalau ini kebalikannya sana. Sana berarti ini ke bawah. Sama nggak? AF ke bawah kan? Sama dengan ini. AB ke kanan. Nah, dari sini kita baru pindahkan ya, ini ke sini. Kita pindahkan ke sini. AF ke bawah. Benar kan? AF-nya ke bawah. Kemudian AB-nya ke kanan. Sehingga kita dapat gambar yang ini. Apa artinya? Artinya gini. Kalau ini titik A, kemudian kita dapat AF-nya masuk, gitu, menuju titik, berarti ini adalah, maka batang AF, ini kita kasih nama AF, maka batang AF adalah batang tekan. Kenapa? Karena gini logikanya. Kalau di sini batang AF, maka kalau reaksi ke pinnya itu menekan pin, maka ke batang AF-nya itu kebalikannya, sana, menekan batang AF. Nah, kalau ininya ke sana, maka di titik F-nya juga pasti masuk juga. Kenapa? Karena kan tadi gayanya harus sama besar, harus satu garis, dan berlawanan arah. Karena apa? Karena ini adalah batang dua gaya. Maka ini adalah titik A, titik F. Batangnya batang tekan. Nah, sementara batang AB, ini Anda lihat AB keluar kan? AB itu keluar dari titik A. Artinya apa? Menarik titik A. Itu tolong dimatikan dong ininya. Mic-nya tolong dimatikan. Karena AB ini keluar ya dari titik A, maka di titik AB-nya ini keluar juga. Artinya ini apa? Batang tarik. A-nya tarik, B-nya di sana, non jauh di sana, itu juga tarik. Karena dia harus sepasang, sama besar, berlawanan arah. Nah, itu baru apa arahnya. Nilainya gimana? Nilainya Anda bisa hitung kan dari sini pakai apa rumus Pythagoras bisa gitu ya. Pakai sin cos bisa ya. Kalau misalkan nilai R-nya ini R1 diketahui, maka dengan mudah Anda pakai trigonometri akan bisa menghitung akan mudah Anda menghitung berapa besarnya AB dan berapa besarnya AF kalau Anda sudah tahu R1. Jadi intinya persoalan ini akan bisa diselesaikan kalau yang tidak diketahui hanya dua. Sama ya seperti kemarin ya, saya selalu bilang ini tahu besar dan tahu arah. Ini tahu arah, besarnya nggak tahu. Jadi arahnya tahu, besarnya nggak tahu. Ini juga tahu arah, besarnya nggak tahu. Jadi arahnya tahu, besarnya nggak tahu. Maka ini bisa dihitung pakai trigonometri. Nah, cara yang sama itu nanti akan diterapkan secara simultan ya, beruntun ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini gambarannya Anda bisa lihat di sini.
Nah, contoh ini tadi join A. Join A ini dengan perbandingan ini Anda bisa tahu kan kalau R1-nya sekian maka AB, AF bisa dihitung. Nah, kalau AF bisa dihitung maka Anda tahu ini kan di titik ini titik F. Maka karena AF-nya tahu miringnya, kemudian arah BF itu pasti ke bawah. Kenapa pasti ke bawah? Anda lihat gambarnya soalnya. Nah, arah AF diketahui dari kemiringan batang ini kan. Pasti segaris dengan batang ini arah gaya AF. Arah gaya EF juga pasti ke sana gitu kan. Nggak mungkin yang lain. Kenapa? Karena batang dua gaya itu kalau nggak tarik tekan ya pasti kalau nggak ke sana ya kebalikannya gitu ya. Kalau nggak tarik ya tekan. Demikian juga BF. Sehingga ya balik lagi ke sini tadi. Ya, jadi kalau Anda tahu ini gaya AF sana, kemudian arahnya ke sana. Ini yang diketahui panjangnya dari perhitungan sebelumnya AF kan. AF sudah tahu, R1 sudah tahu, HB-nya sudah tahu. Kalau ini tahu, kemudian sudut-sudut ini tahu ya, maka EF dan BF bisa dihitung ya pakai trigonometri, pakai sin cos, pakai apa? Pakai trigono apa? Pitagoras ini bisa dihitung. Sehingga pada akhirnya merambat setelah diketahui AF di sini, maka EF dan BF bisa diketahui. Nah, kalau EF BF diketahui, nah berikutnya kita bisa loncat ke sini, AB ya, AB. AB kan sudah tahu tadi. Kemudian ada BF sudah didapat dari perhitungan kedua gitu kan. Kemudian BF apalagi AF, BF, EF. Oke. Terus kemudian yang diketahui L. L itu yang ke bawah tadi ya. Jadi L itu di soalnya ini yang ke bawah ini L. Ini yang titik yang di tengah ya. Yang di sini yang ada beban L ya. Ini kan R1 di sini tadi. Nah, berarti yang tidak diketahui hanya dua, besarnya BE dan besarnya BC. Jadi bisa digambar apa poligonnya. Nah, poligonnya dari mana? Dari yang Anda tahu dulu. Misalkan, yang tahu apa? Udah pasti L. Karena ini soalnya, L-nya tahu. Gambar dulu L. AB kan sudah diketahui dari sini. Maka gambar AB. BF sudah tahu dari sini. Nah, kenapa arahnya beda? Karena eh, ini ya, kalau ini adalah titik, sorry tadi ini titik F ya. Jadi kalau ke titik F dia keluar, maka dari titik B kan di bawahnya sini ya. Jadi kalau saya gambar lengkap ini titik F itu di sini. Ini ada gaya itu ya. Maka titik B kan di sini. Maka dia harus lawannya itu harus ke atas. Ya, ini gaya BF-nya. Karena apa? Ini kan BF.
Karena apa? Karena batang BF ini harus lawannya ini kan. Kalau di sini berarti dia ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Apa? Batang tarik dia. Ini titik BF. Nah, ini di tengah-tengahnya sini, di sini. Nah, sehingga BF-nya ke atas. Nah, kalau BF ini sudah tergambar seperti ini, maka Anda tinggal gambarkan BC horizontal, kemudian BE diagonal miring. Nah, pertemuannya inilah panjangnya. Sehingga ini adalah BE, ini adalah BC. Tinggal dihitung berapa ini panjangnya. Anda bisa pakai grafis, bisa pakai trigonometri gitu ya. Kalau L tahu, BF tahu, maka ini kan Anda bisa potong ini jadi gini. Sehingga segitiga ini Anda tahu. Anda bisa hitung nanti berapa sudutnya ini. Sehingga porsinya BC itu berapa. Ini bisa dihitung. Secara trigonometri Anda bisa hitung. Kemudian ke titik 4. 4 itu titik C. Di mana titik C? Kan B berarti C di sini. Gambarnya berarti ini B di sini, ini C di sini. Kemudian ini kan. Kalau nggak salah ini ada ini lagi nanti. C di sini. Nah, Anda lihat C itu ada gaya ke atas, ada gaya kiri kanan gitu kan. Nah, ini kalau BC-nya keluar, karena dia batang tarik, maka BC di sini keluar juga. Ya, tetap dia keluar. Jadi bukan arahnya ke kanan, tapi dia tetap keluar dari titik, karena dia batang tarik. Jadi, kalau ini titik, kemudian gayanya masuk, maka ini batang tekan. Tapi kalau ini titik, kemudian dia keluar, ini batang tarik. Ini tekan. Ya, beda dengan di batangnya. Kalau di batangnya, kalau tekan, dorong gini. Sama juga ya, masuk juga. Tapi kalau yang batang tarik, ini ya keluar. Oke, di B. Ada BC, ada CD, ada ini. Ada gaya ke atas. Kalau BC sudah setimbang dengan CD, maka gaya CE ini adalah sama dengan 0. Berarti kan poligonnya setelah ke kanan, balik ke kiri lagi. Nah, udah tertutup kan? 0. Berarti nggak ada ke atasnya. Ini nggak ada. Kemudian ke titik kelima. Titik kelima itu E. Nah, E itu di sini. Ini F di sini. Ini D. Nah, perhatikan titik kelima, karena batang yang ini 0, jadi yang lurus ini 0, ini kan CE. Sama dengan 0, berarti ini nggak usah digambar. Sehingga cuma ada BE, DE, dan EF. Yang sudah diketahui EF. Maka ya tinggal digambar DE dan BE. Ini udah ketahuan. Kalau Anda menggunakan CAD ya cepat sekali ini. Hitungnya ada gambar pakai CAD, keluarin dimensinya, udah tahu berapa ukurannya. Gayanya. Oke, jadi
simultan ya. Tadi mulai dari A, kemudian naik ke F di sini, kemudian ke B, setelah ke B ke C, kemudian setelah C, E yang di atas, berarti terakhir D. Nah, kita lihat D ya cuma ada gaya ke diagonal ke kiri, gaya kemudian horizontal ke kiri sama tumpuan ya R. Ini R2 mungkin ya. Ini tadi kan ada R juga di sini. Nah, ini ya. Jadi di titik C ada DE, yang diagonal ada CD, ada R2. Yang sudah diketahui R2 saja. Ini. Maka ini bisa dihitung. CD dan DE. Nah, secara lengkap ini analisa tiap titiknya bisa dilihat di sini. Ini A, kemudian ini F, kemudian B, kemudian E tadi ya, atau C dulu, kemudian E, baru D. Jadi ini sebetulnya batang ECE ini enggak terlalu berguna, tidak menerima beban, tetapi dia berfungsi supaya batang C ini, titik C ini enggak jatuh saja. Jadi dia mengikat saja fungsinya, tapi dia tidak terbebani. Jadi standby saja kalau misalkan ini mau jatuh lah, si EC ini baru berfungsi atau dia tertekan, nah EC ini baru berfungsi, tapi dia tidak banyak berperan sebenarnya. Atau bisa dikatakan kecil saja kayaknya, tapi yang lain tadi ada semua. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu, dipersilakan. Silakan. Mau sedikit tanya, Pak. Iya. Berarti untuk membuat poligonnya bebas ya, Pak? Mau gimana aja, Pak? Asalkan arahnya itu tetap sama gitu, Pak. Betul. Jadi misalkan nih, ini saya contoh, ini kan CD, kemudian DE, R2 ya. CD, DE, R2. Yang sudah diketahui R2. Jadi yang digambar dulu R2 sebetulnya. Nah, kalaupun ada yang lain gitu, bisa aja. Misalkan, oh saya gambarnya gini, ada ini, kemudian kalau ada miring kan berarti supaya bisa tertutup kan berarti bisa aja miringnya di kanan gini kan, kemudian gini ya. Nah, supaya ketemu di sini kan. Nah, berarti ini arahnya ke sana, R2 ke atas benar, berarti DE-nya ke bawah. Benar nggak DE ke bawah? Benar kan? Iya, Pak, Nah, betul, Pak. ini ke bawah. Kemudian ini CD ke kiri. Nah, urutannya boleh beda. Tapi ya, yang pasti yang harus digambar itu yang sudah diketahui dulu. Gitu ya, Mas ya. Contoh, misalkan saya gambar ini nih. Ini yang sudah diketahui apa? Yang sudah diketahui L. Saya gambar L ke bawah.
Yang sudah diketahui lagi apa? AB. AB ke kiri. Oh, saya gambar di sini ya AB. Masih meneruskan kan? Berarti AB, L. Boleh kan urutannya gini? Kemudian, oh saya gambar BF. BF sini. Lebih pendek kan dari L. Nah, jadi kalau gitu ini urutannya BF, AB, L. Gitu kan? Nah, kemudian yang sudah tahu pasti apa? BC tahu arahnya doang. Gambar aja. Kemudian BE itu tahu arahnya juga, tapi nggak tahu besarnya. Ya sudah, kepotong kan di sini. Berarti ini urutannya kalau arah AB-nya ke sana kan berarti ini harus supaya apa membentuk loop tertutup gitu kan. Maka ini harus ke sana dan ini harus ke sana kan. Maka ini adalah BC dan ini adalah BE. Tetap sama kan? Oh, BC ke kanan, BE-nya ke atas. Tapi bentuk poligonnya agak beda ini dengan ini. Kalau ini berputar ke sana, kalau ini kebalikannya. Kalau yang ini putarnya ke sana. Yang penting poligon tertutup. Ya, kenapa? Karena sigma F-nya sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Ini adalah syarat setimbang. Jadi benda yang setimbang, dia akan tetap diam atau tetap bergerak beraturan, asal sigma G-nya sama dengan 0. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Jadi teorinya cuma ini aja. Ini untuk metode join. Atau metode sambungan ya. Jadi caranya adalah menganalisa tiap titik sambungan. Jadi simultan ya. Dari yang sudah bisa dihitung dulu. Syaratnya sudah bisa dihitung apa? Maksimal itu adalah dua yang tidak diketahui, dua tanda tanya. Nah, ini yang tanda tanya tadi adalah di BE dan BC. BE, BC ini tahu arahnya tapi nggak tahu besarnya. Satu tanda tanya. BC juga tahu arahnya, nggak tahu besarnya. Satu tanda tanya. Jadi kalau dua saja bisa dihitung. Lebih dari itu nggak bisa. Maka cari titik lain dulu yang sudah bisa. Makanya tadi kan simultan kan. Oh, ini yang bisa dulu mana? Yang A dulu. Setelah A dihitung, maka EF dapat, baru titik F bisa dihitung. Dan titik B bisa dihitung. Titik B nggak bisa karena BE ini harus diketahui dulu. Maka setelah F ke titik E dulu, nah baru B bisa dihitung. Baru C bisa dihitung. Ya, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Oke, nggak ada. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Oke, saya akan lanjutkan dulu mungkin sekalian untuk metode section. Ini nanti ini
Kalau Anda kurang jelas, Anda bisa ulang karena saya sudah rekam, ya. Metode section itu nah, nanti Anda silakan pelajari contoh soal ini ya. Jadi sampel problem 41 ya. Ini Anda pelajari bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Yang pasti kuncinya adalah Anda harus anggap ini pertama ya. Anda harus anggap ini sebagai benda kaku dulu, benda tegar. Sehingga kalau Anda anggap ini sebagai benda tegar atau benda kaku, maka muncul reaksi satu, ini belum tahu arahnya kemana, kemudian muncul reaksi E, Y, dan EX. Nah, ini jadi gambar yang di bawah. Nah, ini jadi satu benda ya. Jadi ini isolasi pertama. Ingat, ini isolasi pertama. Jadi Anda jangan lihat B, C, D, E-nya dulu, tapi ini lihat sebagai satu benda utuh. Lihat sebagai satu benda utuh. Tadi juga sama kan yang soal pertama tadi, itu satu benda utuh. Jadi ini utuh. Ini artinya isolasinya Anda menganggap ini satu benda. Nah, dengan menganggap ini satu benda, maka ada gaya-gaya ini saja kan. Maka Anda bisa memainkan di titik E untuk mendapatkan T. Selanjutnya Anda bisa memainkan di titik D di sini ya. Untuk mendapatkan mungkin tidak dimomenkan lagi, tapi Anda bisa pakai sigma fx dan sigma fy ya. Ya. Jadi setelah Anda memainkan di titik E, Anda akan dapat T, maka setelah itu Anda menggunakan sigma fx sama dengan 0, Anda akan dapat EX, dan lanjut dengan sigma fy sama dengan 0, Anda akan dapat EY. Ya. Jadi Anda bisa lakukan seperti itu ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sudah Anda latih ya dengan berbagai soal. Saya kira sudah banyak sekali soal-soal yang Anda kerjakan. Nah, berikutnya adalah baru Anda bekerja di titik-titik ya. Titik A gitu ya. Kemudian titik. Nah, selain pakai metode grafis yang tadi ya, kemudian setelah grafis trigonometri, Anda juga bisa sebetulnya menggunakan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 ya. Nggak pakai poligon, tapi ya ini tergantung Anda juga sih mau pakai yang mana. Kan sebetulnya AB ini bisa uraikan menjadi AB Y dan AB X. Nah, ini bisa bisa di cari juga pakai sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Misalkan kalau ini berarti ABX ini akan sama dengan 30 kN dan ABY-nya pasti sama dengan AC.
Nah, kemudian join B ya, join B itu yang di sini berarti. Dan seterusnya nanti bisa Anda pelajari lagi ini karena waktunya nggak banyak. Saya nggak akan jelaskan detail. Anda baca sendiri sambil nanti saya akan kasih soal untuk Anda kerjakan. Ya, ini urutannya sudah sangat detail. Ya, Anda bisa tuh. Ya. Jadi kalau ya, soal 41 ini nanti Anda bisa kerjakan ya, ini PR-nya. Saya kasih dulu. 41. Ini Anda awalnya Anda anggap ini sebagai benda tegar dulu. Sehingga kalau ini roller, ya pasti mana tumbuhannya atau reaksinya. Reaksinya pasti tegak lurus kan, tegak lurus bidang, pasti ke sana. Nah ini Anda bisa kasih nama CX. Nah kalau AB berarti ada sorry, titik A berarti ada AX dan ada AY. Oh ini 100 kilo, ya berarti ganti aja dengan W. Berapa W-nya? 100 kali gravitasi kan, M kali G. Nah ini nanti Anda lihat titik ini, dihitung dulu gitu ya. Mas, kemudian setelah itu mungkin Anda bisa hitung di titik ini, baru ini. Ya. Oke, itu saya kira nanti Anda bisa jadikan PL. Satu, empat PR juga. Satu, empat, tujuh. 9. 1, 4, 7, 9. Oke, itu saja. Sorry, mungkin satu lagi yang enggak terlalu 18 ya. 1, 4, 7, 9, 18. Nah, oke, itu Anda catat dulu, nanti saja kerjainnya. Nah, sekarang saya mau jelaskan metode yang kedua, yaitu metode section. Jadi supaya hari Kamis kita bisa bahas gitu ya, dan hari Kamis selain bahas ini kita bisa lanjut ke yang frame, sehingga nanti Anda minggu berikutnya sudah siap dengan ujian AG. Nah, metode section ini dalam satu sisi memang agak lebih rumit, ya, butuh apa? Butuh ini ya, analisa lebih dalam. Tapi sebetulnya dia dalam beberapa hal dia lebih menguntungkan kita. Kenapa? Kalau metode join itu harus ngitung tiap titik
secara berurutan ya. Jadi nggak bisa loncat. Padahal belum tentu kita pingin hitung yang itu. Misalnya kita pingin hitung batang yang tertentu saja. Ya, tetap kita harus hitung poin by poin, titik demi titik, satu persatu. Meskipun mungkin titik itu sebenarnya nggak kita mau hitung. Ya, tapi ya metode join seperti itu. Tapi sebetulnya lebih mudah ya join. Nah, kalau yang metode section ini kita bisa loncat. Misalkan ini. Ini batang yang sama ya dengan contoh yang pertama. Tapi saya sebetulnya ingin tahu batang BE saja. Maka sebetulnya kita bisa potong potong ini ya trasnya, memotong batang BE. Nah, berarti kita motongnya harus di sini. Supaya BE-nya kepotong kan. Ya sebetulnya nggak harus gitu juga. Bisa juga ini. Ya ini BE kepotong juga. Ya, kalau saya potong ini, nah BE kepotong juga kan. Ini juga BE kepotong. Tapi kalau ini nggak kepotong BE-nya. Yang potong hanya EC, BC ya, dan ED. Ya, karena saya ingin tahu yang ini ya saya potong di sini. Sehingga apa? Sehingga saya punya diagram seperti ini yang di bawahnya. Nah, di bawahnya ada ini. Jadi ini sudah terpisah. Jadi karena ini tadi dipotong ada bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, yang kiri, nah ini ada gaya EF. EF kita anggap tarik misalkan ya. Terus ya tarik, oh sorry tekan ya. Dianggap tekan. Karena ini ke arah F-nya dorong ya. EF ke arah F dorong, ke arah E juga dorong. Berarti EF-nya sendiri adalah, kalau ini batang EF, maka kebalikannya kan. Kalau dia dorong ke sana, maka di EF-nya dia terdorong juga. Maka ini batang tekan. B dianggap keluar, kemudian BC juga dianggap keluar, berarti tarik ini dua-duanya. Nah, setelah ini, maka kita selesaikan pakai kesetimbangan lagi. Khusus untuk potongannya. Misalkan kita mau selesaikan bagian ini. Nah, maka ini kita selesaikan pakai cara kesetimbangan. Ya, sama seperti prinsip kesetimbangan yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Jadi Anda bisa menggunakan sigma momen ya, misalkan untuk menghitung titik E, maka akan mudah saya momenkan di B. Kenapa? Karena otomatis kalau saya momenkan di B, maka kita nggak perlu ngitung BE, nggak perlu ngitung BC. Kenapa? Jaraknya 0. Dia satu bisa melewati titik B. Kemudian BC juga melewati titik B. Sehingga yang dimomenkan hanya R1, kemudian jaraknya ini, kemudian lawannya adalah E, jaraknya adalah ini. Selesai, E dapat. Nah, setelah E dapat, nah baru kita momenkan yang lain. Misalkan
Kalau E sudah dapat, maka kalau saya mau mainkan di mana ini yang bisa misalkan. Oh, saya mau mainkan di titik R1 ini, titik A. Otomatis karena BC ini nggak perlu dihitung ya, karena segaris kan. L sudah tahu, BE tadi sudah dihitung, BE dicari ya, karena BE tadi ya, nggak dihitung ya, momennya 0 tadi terhadap diri B, maka BE bisa dihitung. Karena apa? Karena E tahu. Karena E sudah dapat dari perhitungan sebelumnya tadi kan. Nah, begitu. Jadi bisa pakai momen. Nah, kalau E, B E sudah tahu, ya Anda bisa memainkan berikutnya di titik E ini misalkan. Supaya E dan B E nggak dihitung, dan Anda tinggal ngitung momen L, R1, dan BC. Maka BC Anda bisa dapat. Ya, ya. Saya tidak menjelaskan detail, memang, karena saya anggap momen Anda sudah menguasai di materi yang sebelumnya. Nah, ini contoh lagi nih. Sampel 43. Nah, sampel 43 ini batangnya banyak ya. Kalau Anda lihat ini struktur apa ini? Bracket atau apa ya. Tetapi sebetulnya yang diminta dihitung cuma KL, CL, CB. Nah, bebannya 20 ton di sini. KL, CL, CB. Wah, pas ini potong di sini, potong di sini, potong di sini. Oh, berarti ini satu garis motongnya. Nah, ketika kita potong di sana, maka titik K ini kita ganti dengan gaya. Kemudian titik C kita ganti juga. Kemudian yang CB kita ganti. Jadi ini namanya KL, CL, CB. Dan ini kita anggap sebagai satu benda kaku atau satu benda tegar. Maka diagram benda bebasnya jadi seperti ini. Jadi satu benda kaku atau tegar, kemudian ada KL. Nah, KL ini kalau dipanjangkan arahnya ke sini nih, ke titik F. Kemudian ini kalau CL ke titik B ya. Kemudian nah ini CB horizontal. Nah, yang pasti antara KL dan CL ini ketemu di titik L. Ya, memang karena dia batangnya menuju L dua-duanya. Pasti itu. Nah, ini sebetulnya memudahkan kita. Kenapa? Karena kalau kita memainkan di L, maka kita hanya punya dua gaya, CB dan 20 ton. Sehingga kalau kita memainkan di TTL, maka kita bisa hitung CB. Kita akan dapat CB. Jadi, sigma momen di L sama dengan 0. Maka CB Anda bisa peroleh. Nah, berikutnya kan tinggal nyari KL dan CL kan.
Ya, memang ini ya ini Anda bisa hitung, ini sudah ada contohnya. Ini kan, pertama dimomenkan di titik L. Ini jarak 20 kali 5 kali 12. Ini apa nih? Kita mesti lihat soalnya. Ya, jadi ini Anda lihat ini. Ini jaraknya sama semua ya. Kalau nggak salah dari A ke B ke C ke D ini sama. 6 panel pada 12 inch. Jadi jarak totalnya kalau ini berarti 5 ke sana. Sehingga 5 kali 12 berarti 6 ya. 5 kali 12 60. Dan ya. Nah ini 26, ini 16. Jadi selisihnya 10. Jadi ini ke sini ini jaraknya 10. Nah, kalau karena AB ke BC ini sama berarti titik L itu kan tengah-tengahnya kan? Tengah-tengahnya berarti 10 bagi 2 5 berarti. Berarti 5, 16 sama 5 harusnya ini tingginya 21. Ya, benar ya ini 21. Berarti BL ini 21. Ini sudah dihitung di sini. BL-nya 21, kemudian GL, G dari L itu 5 kali 5 panel kali 12, di 60. Ya, benar ya. Jadi coba Anda lihat di hitungan ini. 5 panel kali 12 ya. Ini 60 ya. Nah, gayanya 20. Jadi ini jaraknya, ini gayanya. Jadi F kali D. Itu sama dengan CB kali 21 ya. 21 tadi kan kita hitung 5 ditambah 5 tambah 16. Jadi ini CB ini gayanya, 21 ini adalah jaraknya. Sama dengan 0. Maka JB bisa dihitung. JB 57,1 ton. Nah, berikutnya kita momenkan di C. Kalau kita momenkan di C, lagi otomatis ini nggak dihitung, CL juga nggak dihitung, maka hanya butuh KL. KL dimomenkan terhadap G. 20 ton ya ini. Nah, ini perhitungannya seperti ini, agak lebih rumit. Tapi intinya sih kita nyari jarak ini. Berapa sih jarak ini? Jarak tegak lurusnya. Nah, kalau itu udah dapat, ya baru kita terakhir menghitung momen terhadap titik P. Nah, titik P itu adalah sebetulnya perpanjangan dari tadi KL ini sampai memotong garis bawah ya, GC.
Nah, ini perhitungannya ada di sini. Nah, untungnya penyelesaian dengan cara join ini kita nggak harus ngitung satu-satu. Bayangkan kalau ini harus dihitung satu-satu. Dari sini, kemudian ke sini, terus satu-satu berurutan sampai ke belakang. Nggak selesai-selesai ya, tapi dengan cara section, nah ini bisa dipotong. Oke, mungkin coba kita lihat contoh lain, ada yang lebih simpel. Nah, ini mungkin ya intinya sama sih, lebih ke apa, permainan sudut, permainan apa matematika ya, trigonometri. Ya, misalkan ini, saya ingin hitung DJ. Nah, DJ itu ada di mana? DJ itu ini ya. Berarti kita potongnya di sini dong. Nah, sini ada keterangannya. Jadi nggak mungkin kita menggunakan potongan ini. Kenapa? Karena ini yang dipotong ada 4 batang. Jadi hanya bisa 3 batang yang dipotong. Maka ini menggunakan 2 tahap. Jadi dipotong batang yang ini dulu. Sehingga ketemu seksi ini. Ya, ketemu potongan yang pertama. Nah, ini bisa dihitung jika JJ dan JD. Ya, dengan menggunakan kesetimbangan. Ya, jadi gayanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau dimomenkan terhadap J, maka JD dapat. Ya. Kemudian ya, kalau dipindahkan lagi momennya misalkan ke titik ini apa? K ya. CJ akan dapat. Oke, coba kita lanjut dulu ini. JD dapat, DJ dapat. Oke. Nah, ini baru setelah ya, karena kan kita tadi nggak bisa menghitung kalau yang tidak diketahui itu terlalu banyak. Ya, sehingga ya, paling nggak dengan potongan pertama tadi kita dapat apa? Tadi yang di sini ya, ini dapat. Kemudian ini dapat, ini kan 14,4 ini dari perhitungan yang sebelumnya. Nah, baru nanti kita bisa hitung CD ya. Jadi karena CJ-nya udah dapat. CJ udah dapat ya. Kemudian kita momenkan di G.
Maka kalau kita memainkan di G, nggak perlu hitung JK, ya, karena ini menuju G juga. Jadi meskipun kita motongnya di sini, tapi kita boleh memainkan di titik G. Ya, meskipun titik G di luar potongan kan. Nah, jadi JK dan D nggak perlu dihitung, hanya ada dua yang tidak diketahui. Oh, sorry, hanya satu yang tidak diketahui, di J. Itu bisa dihitung, karena ini sudah tahu, ini tahu, ini tahu. Jadi kalau dimomenkan ke sini juga nyari jaraknya gampang ya. Ini. Nah terakhir yang dicari DJ yang ini. Maka DJ bisa dihitung. Ya, termasuk ini, sorry ini jangan lupa. Ya, itu namanya CJ. Jadi CJ ini kan arahnya ke sana. Kalau mau memomenkan, Anda bisa uraikan jadi dua dulu. Jadi CJ yang, oh sorry, CJ yang Y dan CJ yang X. Yang X nggak perlu dihitung, karena apa? Karena kan melalui G juga ya, melalui G juga garis kerjanya. Sehingga momelnya 0. Jadi yang CJY saja. Kalau CJY ketemu, maka CJ-nya bisa dihitung. Pakai perbandingan sudut. Ya, sorry. Yang dicari bukan CJ ya, karena CJ sudah diketahui. Yang dicari nantinya DC. Ya, ya jadi kalau CJ-nya tahu kan CJY tahu, jadi CJY nanti yang dimomenkan. Sehingga DC bisa ketahuan. Ya, ini DC kali 12, ini kan. Ini yang dicari DC-nya, kemudian gaya 10 ini kali 16, gaya 10-nya lagi ini kali 20, berarti yang ini ya. Kemudian 18,33 ini gaya yang paling ujung, A, kalikan 24. Kemudian 14,4 ini DC. 14,4, nah ini sudutnya, pengalih sudutnya. Karena ini kan jadi CJY ya. Berarti apa? Mungkin ini sin theta atau cos theta-nya ini nggak nggak dijelaskan di sini, tapi Anda bisa hitung ini. Nah, 12 ini jaraknya. Jarak ini 12. 12, 16, 20, 24. Ya, itu ya kira-kira. eh, Ya, ini memang contoh yang rumit, tapi nanti Anda akan mengerjakan dari yang mudah dulu, supaya nanti ada pemahaman yang bertahap ya, sedikit demi sedikit. Oke, jadi tinggal PR-nya saja, nanti silakan dicatat. Silakan kerjakan 31. Ini yang ditanya CG. CG itu mana ini? Nah, kalau CG-nya ini ya Anda bisa potongnya ke sini dan ke sini.
Sehingga nanti diagram benda bebasnya hanya ada ini. Ini ada gaya ke bawah, ada gaya ke bawah lagi. Nah ini nggak tahu. BC kita belum tahu arahnya kemana. Ini 5 Gibbs, ini 5. Kalau nggak tahu gimana caranya? Caranya gini. Kalau Anda memainkan di sini, ini kan 5 titik D ya. D ini akan memberikan momen searah jarum jam. Maka yang ini pasti ke sana arahnya. Karena melawan. Nah, dan ini bisa dihitung langsung kan? 5 kali berapa jarak dari ini ke sini? C ke D. Karena kita memainkan di C. Ini C. Itu akan sama dengan F ini. GF ya, ini GF. Dikalikan jarak ini juga 10 in. Jadi ini 10 in semua. 10. Nah, kalau sudah dapat itu, baru kita memainkan di titik, sini misalkan. Saya boleh memainkan di sini. Nah, titik temu antara GF dan, nah ini titik G. Kalau saya memainkan di G, berarti saya nggak perlu ngitung GF dan nggak perlu ngitung GC ya, atau CG. Berarti saya, kalau ini momen ke sana, memberikan momen ke sana, searah jarum jam, ini searah jarum jam, maka ini harus, berarti ke sana ini, dorong. Nah, maka kalau masuk berarti batang BC adalah batang tekan. Ya, jadi kalau dia masuk ke titik, maka batang BC yang di sini juga masuk lawannya. Maka ini adalah batang tekan. Nah, jadi begitu dimainkan di sini dapat bukan GC ya, BC. Tapi ya sebetulnya tadi setelah Anda dapat GF, Anda memainkan di, belum bisa ya. Setelah GF. Tadi sebenarnya langsung dimomenkan di, sorry. Setelah ini mungkin baru dimomenkan di sini ya, baru Anda bisa hitung GC-nya. Tapi Anda harus cari jarak ini, tegak lurusnya. Untuk cari jarak momen GC-nya. Itu nomor 1. Soal nomor 1. Silahkan dicoba. Enaknya kalau soal ini biasanya yang ditanya langsung batang yang mana gitu. Jadi nggak semua harus dihitung.
433 kan 433. Jadi tadi 431, 433. 433 ini yang ditanya ini. Jadi Anda bisa potong di sini. Jadi nanti akan gini saja. Nah, jadi yang B. Ini F, ini BC. Ya, nyarinya Anda bisa memainkan di sini dulu gitu untuk dapat BC atau dimomenkan di sini atau dimomenkan di sini atau juga ini bisa B. Ya, silakan dicoba-coba ya. 433 438. Nah, itu dulu ya. Sementara tadi berapa soal yang metode join? Yang sebelumnya 5, Pak. 5 ya. Yang ini 3 saja. Oke, itu dulu mungkin materinya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Silakan. Sebetulnya kalau prinsip kesetimbangannya sama ya. Cuma ini memang kesetimbangan yang khusus. Jadi khusus untuk trust ya. Karena trust itu punya sifat khusus juga. Tadi gayanya pasti kalau nggak tarik tekan gitu ya. Jadi cuma ada 2 macam itu. Dan pasti gaya di tiap batang itu selalu segaris ya, kolinear, selalu sama besar dan selalu berlawanan arah. Kolinear, opposite, dan equal, gitu saja. Kita belum ketemu yang nanti di frame. Kalau frame itu ada gaya majemuk nanti, ada gaya batang 3 gaya, ada dan lebih dari 3 gaya. Oke, itu saja. Silakan kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan. Ya, silakan dicoba dulu soal-soal yang saya kasih. Ya, nanti kalau sudah itu ya masih banyak latihan-latihan yang lain yang bisa Anda kerjakan. Tapi paling enggak yang itu dulu. Nanti ada space trust ya. Jadi kalau space trust itu udah 3 dimensi. Kita nggak bahas sampai 3 dimensi. Jadi kita bahasnya 2 dimensi saja dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita hari ini cukup ya. Waktunya sisanya bisa Anda gunakan untuk mengerjakan soal-soal untuk latihan ya. Sambil latihan, sambil baca contoh soal di buku ya, supaya Anda paham. Oke, kalau nggak ada itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absensinya diisi. Ini saya lihat baru 51 yang join. Yang lainnya kemana ya? Ada kabar nggak?
Mungkin ada yang di juga, Pak. Di mana? Mungkin ada yang apa? Suaranya Mungkin ada terputus. yang disconnect, Pak. Disconnect. Oke. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Untuk Oke, kalau sementara nggak ada, cukup dulu, Pak. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.